Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Mari menengok Indonesia dari rakyatnya, mereka yang meringankan beban dunia sebisanya. Bermula dari hobi dan minat, terpanggil untuk berbuat atau mengajak hidup sehat. Ada komunitas pelari yang berawal dari hobi, dan gerakan ibu-ibu peduli menyusui. Penat dengan Jakarta yang macet gila, muncul solidaritas berbagi tumpangan berkendara. Gerakan mereka ditopang media sosial, teknologi informasi digunakan menyebarkan aksi dan ajakan. Inilah Mata Najwa, penggerak asa. Pemirsa, berangkat dari keprihatinan atas minimnya kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi, sejumlah perempuan menggagas gerakan revolusi menyusui. Tak lelah mereka berkeliling Indonesia mengedukasi pentingnya arti menyusui bagi ibu dan setiap bayi. Kelompok ini juga total mendampingi para orang tua yang punya niat kuat memberikan ASI eksklusif pada buah hatinya. Telah hadir di studio Mata Najwa Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, Mia Sutanto. Selamat malam Mbak Mia. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, ya. AIMI dimulai tahun 2007, betul Mbak? 21 April 2007. 21 April 2007, ya. Ingin tahu awal mulanya, tiba-tiba ada sekelompok ibu membuat gerakan mari rame-rame menyusui bayi. Ya. Seperti apa ceritanya? Asal mulanya memang kita berawal dari komunitas. Jadi komunitas itu adalah ibu-ibu menyusui yang tergabung di Milis ASI for Baby. Jadi Milis ASI for Baby sekarang sudah berubah nama jadi Milis AIMI ASI, tapi dulu namanya ASI for Baby. Itu adalah milis satu-satunya di mana para ibu menyusui itu bisa saling sharing, saling curhat, saling tukar informasi, pengetahuan tentang ASI dan menyusui. Nah, akhirnya dari situ beberapa ibu-ibu merasa kok kalau hanya wadahnya milis saja dan hanya bisa diakses via internet, sayang ya. Sementara ini kita bisa sharing ke lebih banyak ibu-ibu lagi. So, gimana kalau kita bikin suatu wadah yang konkret, di mana wadah ini kemudian bisa bergerak, insya Allah pada waktu itu pikirannya di seluruh Indonesia gitu. Sekarang apa kita harus gimana? Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan AIMI ini gitu, yang berbentuk organisasi. Kenapa sampai harus bikin gerakan awal mulanya? Kenapa sampai kemudian akhirnya menjadi organisasi? Apakah memang sesulit itu mengajak ibu menyusui anaknya? Ya. Sampai harus ada gerakan, ayo susui bayi kita? Bukan kesulitan mengajak ibu menyusui, justru kesulitan yang dialami oleh masing-masing para pendiri AIMI itu sendiri. Jadi kami ada 22 orang yang mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan sebagian besar dari para pendiri itu justru mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, dari situlah kemudian timbul keinginan untuk supaya ibu-ibu lain tidak mengalami kegagalan yang sama, tidak mengalami tantangan hambatan yang sama ketika pada saat para founders itu, pendiri itu menyusui bayi-bayi mereka. Nah, dari situlah akhirnya kepikiran untuk mendirikan, awal mulanya memang hanya pinginnya seperti support group aja ya, kayak mother to mother support group. Tetapi ternyata memang mungkin karena hadir di saat yang tepat, antusiasme masyarakat juga besar, akhirnya kita jadi berkembang di seluruh Indonesia gitu. Berapa besar sekarang dari mulai hanya beberapa orang, mungkin sekarang sudah berapa besar AIMI? Sekarang kita sudah ada 13 cabang di seluruh Indonesia? Di tingkat provinsi, betul. Jadi PR-nya masih banyak ya, karena kita ada 34 provinsi ya gitu. Tapi itulah cita-cita kita, karena namanya kan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. So, semua ibu menyusui di Indonesia memang harusnya bisa merasakan manfaat dari apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AIMI. Dari mulai berapa? 4 orang founder, kita kasih tepuk tangan. Dari mulai 4 orang, sekarang total anggotanya kurang lebih berapa banyak? Jadi 4 orang penggagas, 22 orang founder. Sekarang kita membernya sudah ribuan, mungkin mendekati hampir 5.000 member. Betul. Ketika awal-awal atau jangan-jangan sampai sekarang suka dipandang sebelah mata nggak ya, ini ibu-ibu nyusuin, bikin organisasi, mau ngapain sih? Kok rempong banget, nyusuin aja pakai organisasi. Betul, sempat ada
omongan-omongan gitu nggak? Sering. Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang juga masih gitu. Apalagi memang kita adalah organisasi yang dari, oleh, dan untuk ibu menyusui. Jadi pengurusnya juga semua ibu-ibu ya, ibu-ibu menyusui. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan pihak ketiga, ada kadangkala ya persepsi seperti itu. Ini apa sih sebenarnya? Do they know what they're doing? Gitu. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu? Ngapain juga ngurusin tentang ASI, itu satu. Terus kedua juga mungkin ada pandangan-pandangan, ini paling nggak bener nyusuin nih, paling cuman ibu-ibu kaya doang yang nggak ada kegiatan gitu ya, cari-cari kegiatan gitu. Atau ada beberapa pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang sifatnya mungkin negatif terhadap kami. Tetapi buat kita, terutama para pengurus yang ada di AIMI ini, kita semua volunteer. Kita bisa memperjuangkan dirinya, jadi haknya harus diperjuangkan oleh orang yang bisa bergerak. Karena mereka belum bisa bersuara sendiri kan, memperjuangkan hak mereka, jadi ya kitalah yang harus melakukan itu. Lillahi ta'ala ya, bisa dibilang. Jadi dan tujuannya jelas, semakin banyak ibu yang bisa menyusui anaknya secara eksklusif. Betul, jadi semakin banyak ibu yang bisa menyusui bayinya, dan semakin banyak bayi yang bisa mendapatkan haknya, karena air susu ibu itu adalah hak seorang bayi di Indonesia. Dan hak itu harus diperjuangkan ya. Karena bayi-bayi belum bisa memperjuangkan dirinya, jadi haknya harus diperjuangkan oleh orang yang karena bisa mereka bergerak. belum bisa bersuara sendiri kan, memperjuangkan hak mereka, jadi ya kitalah yang harus melakukan itu. Oke, dari mulai sedikit puluhan sampai kemudian sekarang menjadi ribuan, kendala terbesarnya apa sih kalau kita bicara soal mensosialisasikan pentingnya ASI? Apa sih yang paling utama orang Indonesia itu kalau dibilang susuin ASI itu biasanya apa komentarnya, Mbak? Kalau di awal 2007 mungkin masih banyak orang yang mindsetnya adalah susu formula sama baiknya dengan ASI. Jadi ngapain sih repot-repot ngasih ASI sampai harus belajar ya cara menyusui yang benar seperti apa dan sebagainya. Toh gampang, tinggal pergi ke beli susu udah dikasih ke bayinya gitu. Jadi pada saat 2007 itu persepsinya adalah seperti itu. Sekarang ini sudah sedikit bergeser, sudah semakin banyak yang aware bahwa memang defaultnya adalah menyusui, memberikan ASI. Namun menyusui yang seperti apa yang diharapkan, atau pemberian ASI yang seperti apa yang diharapkan. Nah, kalau kita mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO, oleh WHO dan oleh UNICEF, bahwa ASI itu adalah memberikan ASI eksklusif dari lahir sampai dengan 6 bulan, kemudian diteruskan dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, dan pemberian ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Ini rata-rata kelompoknya memang ibu-ibu semua nih? Enggak juga. Ada bapak-bapaknya juga? Ada juga. Ada bapak-bapaknya ya? Ada. Jadi kalau ibu-ibunya, nenek-neneknya juga ada. Karena ini pada ketawa, padahal nanti ada surprise loh, ada bapak ASI juga. Tapi memang ini kan gerakan menyusui itu kan bukan hanya ibu menyusui bayinya kan, betul. Seluruh keluarga tuh ikut harus mendukung kan? Betul. Bukan hanya yang punya payudara yang berkepentingan kan? Betul. Benar. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar peribahasa bahwa it takes a village to raise a child, nah ini it takes a whole nation to breastfeed a child. Sekarang ini kita mensosialisasikan bahwa menyusui itu adalah urusan antara ibu, bayi, dan juga ayah sebenarnya. Karena itu sudah banyak sekali penelitiannya bahwa ayah itu memegang peranan kunci, juru kunci lah bisa dibilang. Juru kuncinya ada pada ayah. Ada pada ayah. Jadi kalau ayah itu care, ayah itu dukung, angka keberhasilan pemberian ASI itu bisa mencapai hampir 100%. 100%. Betul. Tetapi sebaliknya kalau ayahnya tidak mendukung atau kurang care, itu keberhasilan menyusui hanya sekitar 27%. Jadi tanggung jawab ayah-ayah juga. Betul. Lagi-lagi itu egonya besar, dia tuh pengen. Saya ingin undang untuk bergabung di meja Mata Najwa salah seorang penggerak ayah ASI. Kita sambut Sogi Indra Duaja. Selamat malam Mas Sogi, ayah ASI. Bangga dong jadi ayah ASI, tepuk tangan dong ayah ASI. Biar jelas dulu, ayah ASI bukan berarti bersuamikan ibu ASI atau ibu AIMI ya. Jadi bukan pasangan ya. Bukan. Biar jelas dulu. Ayah ASI. Apa sih ayah ASI? Bagian dari AIMI atau gerakan yang berbeda dengan AIMI? Tadi saya di penonton waktu tadi pertama ketawa ya, ngetawain ayah ASI. Di belakang ada yang bilang, iya juga sih ya, ayah itu memiliki payudara ya. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Coba aku. Angkat tangan dong, disorot dong. Masa belum. Yang ngomong laki lagi ya. Iya, selama ini nggak nyadar dia punya payudara. Iya, selama ini ternyata dia nggak usah malah mau buka baju, nggak usah Mas, percaya. Gitu Mas
lagi. Ya, Ayah ASI apa itu ayah ASI? Ayah ASI itu adalah ayah yang mendukung mendukung istri dalam pemberian ASI kepada putra-putrinya. Udah sesimpel itu. Banyak yang datang memang sama kita. Kebetulan di sini ada teman-teman ayah ASI juga, boleh berdiri. Ada Rahmat. Diri dong, ayah ASI. Ini. Ya, ada Adit, ada Oji, ada Gama. Ini ayah ASI juga. Ayah ASI. Ini jadi ayah ASI itu kerjanya apa sih? Kumpul-kumpul ngomongin ASI atau apa? Nah, itu dia. Bener loh, itu bener. Jadi laki-laki itu egonya besar. Laki-laki itu egonya besar. Dia tuh pengen banget ngurusin anak, tapi dia suka bingung gimana caranya. Kalau nanya dia malu. Kalau dikasih tahu sama istri dia gengsi. Apalagi dikasih tahu sama mertua perempuan. Gengsi banget. Ini kayaknya personal ya. Jadi akhirnya dia memilih untuk ya udah itu bukan urusan saya. Kalau udah masalah ASI, ngurusin anak itu urusan perempuan, urusan istri. Padahal sebenarnya mereka pengen. Jadi kita berharap dengan adanya perkumpulan bapak-bapak ini, jadi kita sharingnya antar bapak-bapak. Jadi gengsinya itu luntur gitu loh. Oke. Kalau AIMI kan jelas organisasi ada di 13 kota, sudah ada 13 provinsi, sudah ada 5.000 anggota. Ayah ASI ini platformnya apa? Platformnya berawal dari kami berdelapan, ada saya, ada Eris Prakasa, ada Adit, Rahmat, kemudian Syafiq, ada Dipa, ada Pandu, sama Aib. Aib itu tadi yang bintang iklannya tadi. Oh, oke. Kita membuat buku. Judul bukunya adalah Catatan Ayah ASI. Jadi kita ngerasa sepertinya ayah-ayah butuh handbook. Satu pegangan yang mereka bisa baca untuk mendapatkan informasi tentang ASI. Karena nanya itu tadi gengsi kan, kalau baca kan bisa sendirian. Nah masalahnya buku-buku laktasi itu kalau nggak medis ya bahasanya perempuan, ibu-ibu. Mereka gengsi dong pegang-pegang itu dan bahasanya juga mungkin kurang masuk. Kita pengennya sharing pengalaman kita berdelapan ke dalam buku itu disertai dengan data-data, dengan informasi-informasi, dengan bahasa yang lebih laki-laki, dengan gambar-gambar yang lebih bentuknya diagram. Bahasa laki-laki itu apa sih? Maksudnya porno gitu. Laki-laki jangan-jangan isinya agak porno-porno nih. Bahasa laki-laki maksudnya. Bener. Oh bener. Astagfirullah. Nggak porno. Laki-laki itu ingin simple, diceritakannya lewat karikatur. Di situ ada karikatur yang lagi pacaran, terus kemudian si perempuannya mau belajar tentang ASI, laki-lakinya mau belajar tentang ASI, makin cinta. Kemudian seperti ukuran lambung bayi ada di buku kami di Catatan Ayah ASI. Jadi kadang-kadang kalau laki-laki itu lebih tergambar dari gambar. Jadi kalau bisa dibilang usia awal-awal kelahiran itu masih kecil sekali sebesar kacang merah. Itu digambarin laki-laki tuh tergambar sebesar kacang merah. Berarti minum susunya ya sedikit aja. Kadang-kadang laki-laki yang udah dinenenin belum anaknya, udah dinenenin ya masih kenyang mas, ini segede kacang lambungnya. Jadi kalau misalnya pakai buku lewat gambar, ilustrasinya lebih memudahkan. Iya lebih memudahkan. Mbak Mia, konkretnya ayah ASI, suami-suami itu perannya apa sih? Membantu istri itu dalam wujud peran yang seperti apa yang bisa maksimal? Jadi kalau dalam menyusui itu ada 2 hormon yang berperan. Pertama adalah hormon prolaktin itu produksi ASI. Kedua adalah hormon oksitosin. Oksitosin itu hormonnya itu yang melancarkan ASI agar bisa mengalir dengan deras. Nah, hormon oksitosin ini juga dikenal dengan sebutan hormon cinta. Karena hormon oksitosin ini akan bekerja secara optimal kalau si ibu itu merasa dicintai, relax, positive thinking, dan tidak berpikiran yang negatif-negatif atau tidak merasakan yang negatif-negatif. Pokoknya semuanya harus serba positif. Jadi si ayah peranannya adalah bagaimana supaya istrinya selalu merasakan hal-hal yang positif Sehingga hormon oksitosinnya itu bisa keluar. Makanya kalau di iklan layanan masyarakat yang kita buat tentang ayah ASI, it's as simple as pulang kantor bawain martabak. Istrinya nelfon, mas bawain dong, itu aku lagi pengen martabak, bawain. Itu it's as simple as that gitu. Oke, bolehlah mandiin, gantiin popok dan sebagainya. Tapi apapun mungkin yang sehari-hari sudah dikerjakan sebenarnya dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya sudah mengaktifkan hormon oksitosin istrinya. Oke, nah gerakan ayah ASI ini sendiri selain tadi menerbitkan buku, kalau ada
ada yang lagi nonton Mata Najwa nih, terus kepengen gabung dengan Ayah Asi, itu caranya gimana? Jadi kita punya akun Twitter di @id_ayahasi. Kita itu berawal dari situ sebenarnya, karena sebelum kita ngeluarin buku, penerbit, siapa yang mau beli buku? Ditulis oleh bukan ahli, laki-laki ngomongin ASI. Iya, jadi akhirnya kita bikin akun Twitter yang pengen kita tes. Jadi awalnya untuk jualan buku sebetulnya ya? Betul. Okay. Apakah orang-orang interest nggak sih? Orang interest nggak sih kalau kita laki-laki ngomongin ASI? Ternyata followersnya banyak dan isinya ibu-ibu. Jadi nggak mencapai target dong. Kalau sebetulnya targetnya Ayah Asi, kok malah ibu-ibu yang follow? Tapi dari situ akhirnya ibu-ibu ini menyadarkan suaminya tuh ada ayah-ayah lain loh yang seperti itu. Akhirnya ayahnya follow, kemudian ada Ayah Asi Jakarta, ada Ayah Asi Bandung, ada Ayah Asi Medan. Dan ya kita kalau pengen ikutan ya pantau saja timeline kita di Twitter dan nimbrung aja sih sebenarnya, karena kita bukan organisasi seperti AIMI, tidak ada ketua. Ini sifatnya lebih gerakan ya? Sifatnya lebih gerakan. Gerakan, tapi tujuannya sama, yaitu sebanyak mungkin bayi-bayi Indonesia kemudian dapat akses eksklusif 6 bulan sampai kemudian 2 tahun. Cerita soal bagaimana tantangan ibu bekerja yang juga tetap bisa menyusui bayinya. Di studio Mata Najwa juga hadir Ibu Keminjen. Ibu Keminjen ini adalah seorang buruh pabrik yang gigih berjuang memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Kita kasih tepuk tangan. Selamat malam Ibu Kemi. Jadi ibu memerah susunya di pabrik, kemudian itu saya lihat membawa termos. Ceritanya apa? Boleh diceritakan Ibu? Jadi Mbak Keminjen ini tidak memiliki kulkas di kontrakannya karena juga dayanya tidak cukup, hanya 225 watt. Jadi kalau misalnya cukup hanya untuk rice cooker satu, itu pun harus dicolok untuk diganti dengan alat listrik lain. Sehingga tidak dapat menyimpan ASI perahnya di kulkas. Kemudian kami mendampingi Mbak Kemijem untuk Mbak Kemijem juga belajar cara memerah tangan, jadi tidak perlu alat pompa. Kemudian kami ajari bahwa Mbak Kemijem ini bisa tetap menyimpan ASI. Caranya begini: setelah diperah dimasukkan botol, kemudian sudah penuh ditutup, dimasukkan ke dalam kontainer itu. Ya, sudah berisi es. Itu apa ya istilahnya, bukan kontainer ya, maafkan. Termos kecil. Termos. Maafkan, kontainer. Termos es. Jadi setiap pagi pukul 5 pagi suami dari Mbak Kemijem naik motor harus mencari es balok. Es balok cukup jauh ya Mbak Setiap Kemijem? hari, setiap pagi jadi nyari es balok. Kemudian untuk ditaruh di dalam termos. termos kecil buat ke pabrik, iya Bu, buat ke termos yang besar iya juga. Setiap pagi itu? Setiap pagi sama sore. 2 kali? 2 kali. Kadang siang kalau udah cair diganti. Oh gitu, berarti Ayah Asi juga ya suaminya Mbak Kemijem ya? Luar biasa. Target AIMI berikutnya apa? AIMI tetap ada dan tetap berdiri dan tetap menjalankan misi dan visinya gitu. Oke, luar biasa. Dari Ayah Asi? Kita sih pengennya ayah-ayah itu sadar bahwa saya suka bilang bikinnya berdua, ngurusnya berdua ya. Gitu. Jadi jangan lepas tanggung jawab. Luar biasa. Yang namanya lari itu di Indonesia bukan budaya kita. Lari itu adalah format hukuman. Dihukum ya? Iya. Berlari keliling lapangan? Tidak bikin PR, lari. Pemirsa, mereka berlari awalnya hanya untuk mewujudkan keinginan memiliki tubuh yang tidak mudah terserang penyakit. Tapi siapa sangka kecintaan pada olahraga murah ini justru menular dan seolah menjadi virus yang berkembang cepat. Hingga akhirnya terbentuklah komunitas penggemar lari bernama Indorunners yang pesertanya kini mencapai puluhan ribu orang. Dan sebagai dampaknya olahraga lari kini semakin populer dan telah menjadi gaya hidup bagi banyak warga kota besar di Indonesia.
Indorunners, Reza Puspo dan co-foundernya Maila Faiza. Dan kita sambut juga teman-teman dari Indorunners yang akan berlari masuk ke studio Mata Najwa. Indorunners, luar biasa. Mbak Faiza, terima kasih sudah hadir. Mas Reza, terima kasih sudah hadir. Indorunners, jadi tadi di perkenalan saya sebutkan sudah ribuan anggotanya. Persisnya berapa banyak sih anggota Indorunners sekarang, Mas Reza? Per hari ini kalau kita mengikuti perkembangan di forum sosial media Facebook sama Twitter itu kurang lebih ada 40.000 anggota. 40.000 anggota. Awal mulanya susah nggak sih ngajak orang lari di Indonesia? Challenging sekali, sangat susah. Karena yang namanya lari itu di Indonesia bukan budaya kita. Kalau seingat saya waktu saya masih di SMA, lari itu adalah format hukuman. Oh, dihukum ya? Iya. Berlari keliling lapangan? Tidak bikin PR, lari. Rambutnya gondrong, sebelum dipotong, lari dulu baru dipotong. Jadi memang yang kita ingat sih sebenarnya lari is not part of ourselves, bukan budaya kita. Persepsinya tuh negatif begitu ya? Negatif sekali. Kalau iya. disuruh lari negatif. Betul. Jadi susah sekali awal-awalnya? Awalnya susah. Nah, kenapa saya tiba-tiba lari pada tahun 2009-2008 itu, motivasinya cukup simpel. Jadi sebelum saya rajin lari, saya itu mudah terserang flu. Jadi 1 tahun saya bisa itu mungkin 10 sampai dengan 20 kali. Satu sakit, saya kena sakit. Saya sembuh, besok sakit lagi, dan seterusnya. Sehingga ada seorang dokter teman yang ngasih bisikan ke saya, kayaknya kamu tuh mesti ningkatin daya tahan tubuh kamu deh. Dan yang paling baik adalah dengan coba meningkatkan kardio. Lari deh coba deh. Akhirnya saya coba, dan memang terbukti dalam tahun berikutnya di tahun 2009 itu, saya itu flu mungkin jarang sekali, boleh dihitung hanya 2-3 kali, dan untuk menyembuhkannya itu sangat cepat, 1-2 hari udah selesai. Jadi dengan cara lari dengan itu? cara lari itu. Jadi saya ngerasa itu something yang ada yang positif yang apa terjadi di dalam tubuh kita, which is ya daya tahan tubuh itu. Akhirnya saya pada tahun 2009 saya buka forum di Facebook namanya Indorunners. Dan di situ mulai bermunculan. Jadi Indorunners bermula kalau mau officially-nya itu yang ramenya di Facebook tahun 2009. Ya. Kalau Faiza juga pertama kali masuknya karena tertarik lihat postingan Facebook? Justru waktu itu pertama kali bergabungnya hampir seperti tidak sengaja karena bertemu pertama kali dengan salah satu co-foundernya yaitu Yomi Wardana. Okay. Jadi saya dan Yasha Hattab, suami saya yang juga jadi co-founder ya, waktu itu juga awalnya mulai berlari. Waktu itu saya dan Yasha Hattab juga sama-sama baru memulai berlari dan ketemu dengan teman-teman yang ada di Car Free Day gitu. Jadi awalnya sesimpel itu. Kemudian kita mulai diajak, oke, ikut event lari yuk gitu. Waktu itu saya juga sebetulnya sangat benci dengan lari. Jujur aja gitu. Buat saya lari sangat traumatik karena pas SD setiap kali abis pelajaran olahraga mau pingsan. Karena lari? Ya, lari di Sekarang udah nggak pernah pingsan lagi kan? Enggak dong. Iya. Udah pelari handal di Indorunners. Ya, jadi pada saat itu memang sangat traumatik dan nggak menyenangkan, sama seperti kata Reza juga juga sangat negatif gitu ya, sangat seperti hukuman dan lain-lain gitu. Dan saya sendiri secara fisik memang pada saat itu juga baru sadar ternyata dulu waktu SD itu kita tidak diajari lari secara gradual, secara bertahap, tekniknya dan lain-lain. Jaraknya pun juga harusnya secara bertahap. Nah, jadi pada saat 2009 saya dengan suami sama-sama membaca buku sebuah memoir dari Haruki Murakami. Dia membuat buku tentang berlari. Kita berlari bersama-sama, lalu diajak oleh Yomi Wardana ikut event lari. Kami mencoba, setelah sekian lama latihan, akhirnya udah bisa 5 kilo. Wah, ternyata bisa loh gitu. Saya nggak kebayang sama sekali bisa 5 kilo. Baru kemudian setelah itu kami semakin aktif ya, akhirnya ikut dengan Indorunners ini dan ikut nurturing dan menggiatkan Indorunners. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Reza dan Faiza. Nah, meminjam istilah Anda, Mas Reza, menyebarkan virus lari. Yeah. Cara menyebarkannya seperti apa sih? Apa yang dilakukan teman-teman Indorunners dari mulai tadi hanya 500 orang sampai sekarang 40.000 orang begitu? Mungkin saya mesti menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Susah atau tidak mengajak orang untuk berlari? Sangat susah. Sangat susah? Sangat susah. Rata-rata Karena persepsinya itu kan bahwa ya mungkin dari persepsinya bahwa ya running is adalah melelahkan, capek. Jadi memang biasanya kalau kan? saya Masa nggak
capek lari. Capek benar. Capek kan? Memang. Nggak ada yang bilang boring dan sebagainya. Memang susah sekali ngajakinnya gitu loh. Dan saya mau ngasih tahu bahwa itu ada khasiat seperti yang saya bilang tadi, bahwa tubuh menjadi berubah lebih enteng, ya kan. Terus daya tahan juga lebih baik gitu loh. Itu harus ada kiat-kiatnya. Kalau kita ngajakin seseorang berlari sendirian gitu, mungkin awalnya mereka akan langsung membuat satu wall, membuat satu penolakan. Aduh, nanti deh, alasannya pasti ada aja deh. Susah sekali untuk ngajakin orang. Tapi yang kita lihat pada saat kita membangun grup Indo Runners dan kita membuat suatu program rutin namanya Sunday Morning Run dan Thursday Night Run, itu terlihat lebih mudah untuk mengajak orang berlari bersama di dalam suatu grup. Oke. Karena kalau lari sendiri itu kan kadang-kadang, mungkin lebih gampang untuk putus asa. Cepat sekali. Capek terus udah baru beli pakai gorengan sepatu, gitu ya. baru pakai sepatu ngeliat mendung, enakan tidur. Dan kalau bersama-sama, jadi karena rame-rame, Kalau kalau ada yang bersama-sama, mulai putus asa dikasih semangat dan sebagainya. Dan biasanya karena kita sekarang udah makhluk digital, biasanya kan kita punya forum grup di handphone gitu ya, WhatsApp atau BB atau sebagainya. Biasanya itu pagi-pagi udah bawel semuanya. SMS, ayo dong kapan lari, kapan ngumpul segala macam. Itu biasanya dari subuh tuh udah mulai bergerak. Nah, itu sebenarnya salah satu yang cara mempermudah untuk mematahkan niat kembali ke tidur tapi untuk ke jalan itu. Oke. Saya mau tanya ke Mbak Yola, Mbak Regnita Veyola. Mbak Yola ini sudah berapa lama nih tergabung dalam Indo Runner? Saya ikut Indo Runners mulai dari tahun 2013. 2013. Jadi relatif baru ya sebetulnya ya, belum 2 tahun ya? Belum 2 tahun, tapi sebelumnya saya lari sendiri. Oke. Lari sendiri itu sepertinya saya ngelihat Indo Runners itu, ini komunitas lari selalu ceria, semangat, kok nggak pernah capek. Saya ikut setiap melihat Ngelihatnya tuh di mana? Ngelihatnya di Facebook, di Twitter gitu? di media sosial. Terus kalau tiap event setelah lari itu mereka berkumpul, gembira. Padahal sebenarnya lelah ya Mbak ya. Nah, saya pikir, aduh pengen gabung nih. Tapi minder, mereka itu sepertinya udah pelari-pelari tangguh, pelari kilometer jarak jauh. Saya dulu tuh obesitas. Karena lari rutin dengan teman-teman dari Indo Runners, saya bisa turun hampir 20 kilo. Luar biasa. Jadi turun hampir 20 kilo dalam jarak berapa lama tuh jangka waktunya tuh? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun ya? Saya mulai dari 1 kilo, lanjut ke 2 kilo, sampai saya full maraton sudah ke-4 kalinya. Sudah 4 kali full maraton? Luar biasa. Efek terbesar yang dirasakan selain tadi ya turun 20 kilo, efek apa lagi sih yang dirasakan dengan berlari ini? Efek yang saya rasakan buat saya sendiri? Iya, buat Mbak Yola sendiri. Saya itu jadi lebih semangat, terus tidak cepat flu seperti Mas Reja. Terus saya tuh bertemu dengan teman-teman komunitas ini yang berpikiran positif, yang selalu ngajak, ayo kita bisa sama-sama. Jadi lebih happy gitu ya? Lebih happy. Betul ya, jadi lebih happy ya? Betul. Jadi sekarang lari itu semacam suatu, nggak lari itu seperti pegal. Kalau orang bilang capek setelah lari, tapi lari setelah perasaan setelah lari itu bahagia. Bahagia ya? Bahagia sekali. Makanya ini keluhan orang-orang pada saat lari, saya tuh lututnya suka sakit setelah lari ya. Biasanya nggak enaknya di sini, Iya, itu saya banget Mas. Nah, itu kemungkinan besar karena badan kita condong larinya tegak. Lari yang kemudian reguler tadi, ada jadwal-jadwal tertentu yang tentunya berbeda-beda di tiap kota. Apalagi sih kegiatan yang dilakukan Indo Runners? Sebetulnya programnya Indo Runners itu selain yang reguler juga kita sebetulnya ada program-program lari yang sifatnya tematik gitu. Misalnya Valentine atau pada saat Christmas atau pada saat Hari Batik Nasional. Waktu itu kami pernah lari dengan menggunakan batik gitu. Jadi ada juga program-program seperti itu. Lalu kemudian ada juga program untuk charity yang dikenal dengan luas. Jadi seperti apa tuh teknisnya lari dan beramal? Ternyata lari untuk beramal itu sangat menarik untuk teman-teman pelari kita. Kayak belum lama yang lalu di bulan Desember itu ada program namanya Nusantara Run. Di situ teman-teman menggalang dana dengan cara pastinya ya kita membutuhkan teman-teman untuk lari. Waktu itu jaraknya dari Jakarta sampai dengan Bandung 170-an kilo, di mana di setiap kilometernya itu nanti mereka akan menyumbangkan suatu nilai rupiah. Tapi dia jadi juga bisa kilometernya di ekuivalen dengan jumlah rupiah yang disumbangkan. Dan dia juga si pelari-pelari ini juga akan mengajak rekannya, temannya, keluarganya untuk ikut menyumbang juga. Kalau tidak salah di bulan Desember itu mereka berhasil mengumpulkan hampir 1 miliar. Luar biasa, 1 miliar.
ada juga film Mari Lari. Itu cara untuk juga mengajak orang lebih banyak tertarik untuk ikut olahraga ini? Pada saat itu sebetulnya awal ceritanya dari kenapa Kita lihat sampai cuplikannya bisa. dulu ya, Pak. Kita lihat cuplikannya, ini cuplikan film Mari Lari. Jangan aja deh. Kamu belum pernah menyelesaikan apapun dalam hidup kamu. Sudah jadi gaya hidup ya, lari sekarang? Sudah jadi gaya hidup, dan ini salah satu bentuk bagaimana kemudian bertransformasi lewat berbagai medium, termasuk salah satunya film, Faiza? Iya, benar. Jadi pada saat itu awalnya Yasha Hassab ini sedang berlari di Menteng gitu, dengan dengan teman-teman Indorunners, kemudian ketemu dengan Delon Tio yang ternyata adalah sutradara dan produser film. Jadi benar-benar bermula dari situ, akhirnya ada ide kenapa kita nggak membuat film tentang berlari gitu. Jadi ceritanya adalah, pesan moralnya adalah bagaimana bahwa di dalam lari ini sebetulnya banyak nilai-nilai positif dalam kehidupan, di mana dengan lari seseorang jadi lebih konstruktif terhadap hidupnya, jadi bisa mencapai cita-citanya dan lain-lain gitu. Jadi pesan dari Mari Lari itu sendiri sebetulnya banyak. Contohin dong lari yang benar tuh kayak gimana sih? Lari yang baik dan benar. Kan ada tekniknya kan? Lari bukan sembarang hanya lari biasa kan? Betul. Ada teknik tertentu? Ada tekniknya. Boleh nggak ditunjukin? Supaya tidak injured sih sebenarnya. Cedera. Boleh ya kita kasih tepuk tangan dong? Oke. Tanya nih keluhan orang-orang pada saat lari. Saya tuh lututnya suka sakit setelah lari ya. Biasanya nggak enaknya di sini Ya itu saya banget, Mas. Diajarkan seperti ilustrasi di situ adalah kalau bisa badan agak condong ke depan sedikit. Jadi jaraknya kurang lebih dagu ini udah di depan si jempol mata kaki depan. Jadi agak miring sedikit. Nah ini gunanya adalah gravitasi dari badan itu jatuhnya tepatnya adalah di tanah di bawah gitu. Jadi tidak memberi tumpuan ke sini. Gitu. Nah yang tidak boleh lupa juga adalah pada saat lari kita itu harus nafas. Jangan lupa nafas. Maksudnya? Iya kan? Kalau tidak nafas, maksudnya suka nahan nafas ya kalau lari? Iya, orang tuh kadang-kadang terlalu excited dengan lari, akhirnya dia lupa untuk nafas. Tiba-tiba pingsan. Nah, gitu kalau ya? saya tuh triknya adalah lari 3 kali narik, 2 kali buang. Oke. Gitu, dan secara konsisten seperti itu. Oke. Ya. Terus tapakan kakinya tuh juga harus agak jinjit gitu ya, Mas? Kaki ya. Nah, kalau landing kaki ada yang namanya for. Boleh di depan sini nggak, Mas? Oke. Kapan lagi ngerjain Indorunner kan lari-lari ke studio Mas Najwa. Tepuk tangan dong. Jadi kalau berlari biasanya yang penting sih sebenarnya ada yang berkepikiran kalau lari itu langkah harus panjang. Ya, seharusnya tidak harus juga. Oh itu saya juga banget tuh. Biasanya kalau kita lihat pelari-pelari atlet dari Kenya apa segala macam memang dia kakinya panjang, lurus, kurus ya. Memang kelihatannya stride-nya bagus sekali. Tapi apa yang terjadi kalau kita nge-push terlalu jauh? Itu kita membuang terlalu banyak energi. Jadi sebenarnya ajarannya kalau saya larinya justru langkah kecil-kecil tapi banyak. Jadi tidak terlalu banyak buang energi. Kemudian landingnya kalau bisa, kalau tidak rata atau agak ke depan. Jangan di belakang. Karena kalau di belakang ini otomatis kita melakukan perlawanan friction. Jadi yang ada adalah kita tidak membawa badan untuk melaju ke depan, tapi justru menahan. Dan ini bisa mengakibatkan injury pada lutut juga. Kok kayaknya rumit ya? Nggak rumit nanti, ya? kalau udah dibiasakan lama-lama, it's gonna be natural seperti kita. Tapi memang perlu untuk tahu teknik. Ya, teknik dasar perlu karena apa yang kita harapkan adalah biasanya orang-orang itu sering melakukan lari tanpa teknik dan yang terjadi adalah injury. Nah, pada saat injury itu biasanya ya relatif ya penyakitnya seperti apa. Untuk recover-nya cukup lama. Dan itu yang mau kita hindar karena biasanya orang-orang yang udah biasa lari itu maunya lari terus. 10 kilo ayo, 20 kilo ayo, 42 ayo, segala macam. Pokoknya sekali suka lari akan sekalinya mereka udah mendapatkan endorfinnya si lari, itu kalau misalnya mereka harus stop lari, itu rasa sakitnya di sini. Boleh kamu tepuk tangan dong Mas Reza.
3 alasan kenapa lari, kenapa tidak olahraga lain. 3 alasan. Apa misalnya? Sambil lihat ke kamera, yakinkan orang-orang yang masih belum yakin. Kalau saya sih udah agak yakin nih malam ini. Kalau yang lain mungkin belum yakin. Apa alasannya, Fai? Lari itu bikin kita happy. Lalu olahraga yang murah, nggak perlu alat yang macem-macem, cukup sepatu lari sama pakaian olahraga, udah itu aja. Lalu bisa dilakukan di mana aja, sebetulnya nggak usah di Car Free Day, itu di sekitar rumah juga bisa. Bisa di mana aja, murah dan bikin happy. Ya. Bikin sehat lagi. Bikin sehat. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Indra. Nebeng itu sebenarnya bukan sesuatu yang gratis. Nebeng itu adalah sebuah kolaborasi sama-sama berjalan. Toh bukannya kita juga nebeng di bumi ini. Pemirsa, sebagian orang menganggap Jakarta sebagai kota yang individualistis, di mana tak banyak orang yang saling peduli. Namun di tengah anggapan itu muncul sosok-sosok yang mengobarkan semangat kesetiakawanan dan saling bantu. Salah satunya dengan cara berbagi kursi di kendaraan mereka yang kosong. Dari situlah muncul gerakan Nebengers. Mereka jadi orang yang menebeng atau ditebengi. Dan jumlah penikmat gerakan ini kian banyak seiring penggunaan media sosial seperti Twitter untuk berbagi info satu sama lain. Dan kita sambut Andreas Aditya, founder dari gerakan Nebengers. Kalau Nebengers jadi datangnya harus naik mobil dong. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Nebeng jadi lebih asik kalau nggak salah itu tagline-nya teman-teman dari gerakan Nebeng. Oh, selfie dulu ya? Oh. Selamat malam Andreas, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Jadi benar, tadi ke studio Metro juga saling nebeng? Iya. Beneran? Beneran. Berapa orang nebengnya? Ada 3 orang. 3 orang? Dari Senayan. Berangkat dari Senayan sama-sama? Berangkat sama-sama ke sini. Oke. Ide awalnya dari mana sih? Kok tiba-tiba bikin gerakan Nebengers? Ide awalnya itu sebenarnya ketika saya lagi sendirian di jalan. Setiap hari. Jomblo ya? Sendirian di jalan setiap hari udah jelas banget nih. Oke, silakan Mas, diteruskan. Lagi sendirian di jalan di daerah Senayan malam-malam, terus mikir setiap hari sendirian di jalan ngelihat orang sekeliling itu juga isinya 1-2 orang. Terus saya jadi teringat pesan dan nasihat yang ibu saya ajarkan gitu. Kalau kamu ke gereja, tolong ajak tetangga sekitar untuk bareng gitu. Siapa tahu bisa membantu mereka. Dan siapa tahu juga parkir di gereja juga nggak terlalu crowded gitu. Saya juga ngeliat bahwa di gereja juga 1-2 orang gitu. Kenapa nggak saling ajak? Di daerah Senayan saat itu. Iya. Jadi ini karena pesan ibu ya? Karena pesan ibu dan apa yang beliau ajarkan. Kenapa nggak sekalian juga untuk saling berbagi kendaraan? Kemudian saya melihat bahwa oke, ada tren di media sosial orang sering sharing update status ini segala macam. Kenapa nggak itu dimanfaatkan juga untuk saling berbagi kendaraan? Terus buka akun Twitter, saya bertukar pendapat dengan Mbak Maria Stefani dan Mbak Putri Sentanu. Akhirnya kami sepakat bertiga, yuk kita buat namanya Nebengers. Akun Nebengers. Akun Nebengers. Ini tahun berapa nih pertama kali nih? Tanggal 7 Desember 2011. 2011. Iya. Itu pertama kali buka akun Nebengers. Pertama kali buka akun Nebengers dan memang. Sekarang sudah berapa banyak? Sekarang followers sekitar 77.600. 77.000. Iya. Luar biasa. Ada jenis-jenis nebeng nggak sih? Ini jadi gimana nih caranya kalau mau ikut nebeng? Kalau dulu kita masih awal-awal gitu, masih sempat bingung gimana caranya ya ngajakin orang dalam satu akun untuk berbagi kendaraan. Kira kita permudah dengan adanya format posting rute gitu. Kami pakai hashtag beri tebengan dan cari tebengan. Beri tebengan? Beri tebengan dan cari tebengan. Beri tebengan tuh yang punya kendaraan, untuk siapa yang mau ikut gue. Terus cari tebengan yang lagi pengen pengen ikut. Terus kemudian nanti ada rute dari dan kemana, jam berapa, kemudian berapa seat, berapa orangnya, kemudian yang paling penting adalah share-nya apa. Jadi kami membangun persepsi bahwa nebeng itu sebenarnya bukan sesuatu yang gratis. Nebeng itu adalah sebuah kolaborasi sama-sama berjalan. Toh bukannya kita juga nebeng di bumi ini. Nebengnya share-nya apa misalnya?
share itu macam-macam. Jadi kayak ada kalau misalkan pagi gitu ya, ada yang share sarapan segala macam, nasi uduk lah, terus kemudian ada cemilan dan segala macam. Jadi bukan berarti maksudnya share uang bensin atau uang tol, nggak selalu itu ya? Pada dasarnya sih enggak, tapi memang bubur kacang hijau pagi-pagi sarapan itu juga bisa di-share. Oh beneran bisa, ya? Beneran. Okay. Kemudian ada yang share puding, terus ada yang share bunga mawar segala macam. Oh ya, share bunga mawar? Ada. Ini sekarang bukan hanya di Jakarta tapi juga sudah di kota-kota lain ya? Iya, ada Jakarta, Bandung, Jabodetabek, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Jogja, Medan. Solo. Oh ya, luar Iya. biasa. Sudah berapa kota nih jadi Nebengers? Kita ada 16. 16 kota. 16 kota. Luar biasa. Bagaimana supaya orang nggak takut ya? Maksudnya mempercayakan orang lain duduk di belakang motor kita atau masuk ke dalam mobil kita, orang yang sama sekali tidak kenal. Itu kan tentunya sulit ya? Sehari ada berapa tebeng menebeng? Istilahnya apa sih? Kalau sehari itu kita punya namanya hashtag cerita nebeng. Cerita nebeng itu kira-kira sehari berapa banyak? Sehari itu sekarang sekitar 100 sampai 200. 100 sampai 200? Iya, itu yang terjadi dan mereka juga yang udah rutin ya sudah nggak posting gitu. Kalau yang mencari tebengan kan jelas tuh motifnya memang mau nebeng gitu ya, dengan alasan apapun. Tapi kalau yang memberi tebengan tuh rata-rata motifnya apa sih? Pertama, kok mau kasih tebengan ke orang? Pertama yang pasti yang lebih banyak adalah mereka pengen mencari teman seperjalanan. Mencari teman. Okay. Karena memang Jakarta sudah sangat macet dan segala macam. Mereka sendirian di jalan juga udah capek banget. Kemudian ya mereka butuh teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi perjalanan. Yang kedua adalah mereka untuk benar-benar membantu sesama gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang yuk free aja ngasih tebengan dan segala macam. Terus ada ketiga ya adalah yang memang untuk sharing cost yang memang dirasakan karena transportasi itu adalah sektor nomor 2 terbesar pengeluaran keluarga. Okay. Jadi memang mereka butuh untuk sharing kendaraan mereka, untuk sharing tol dan sharing bensin. Jadi motifnya bermacam-macam, tapi salah satu yang paling utama karena memang hendak membantu sesama ya? Hendak membantu sesama. Dan pernah ada kejadian. Apa tuh? Setahun setelah saya mendirikan Nebengers, mobil yang tadi saya naikin itu hilang. Mobil itu hilang, terus oke, mungkin ini pelajaran buat dari Tuhan supaya saya bisa untuk mengenalkan Nebengers ini lebih luas. Dan memang terbukti. Jadi setelah sepekan atau 2 pekan mobil hilang, itu waktu itu ada kecelakaan kereta di Bintaro yang menabrak mobil tangki. Sehingga perjalanan kereta Bintaro itu lumpuh total. Yeah. Saat itu sore, kami saling bergotong royong mencarikan tumpangan orang-orang yang memang perjalanan pulang ke daerah Bintaro. Dan akhirnya beberapa orang berhasil terselamatkan oleh Nebengers. Oleh karena Nebengers. Jadi saya berpikir bahwa artinya saya dikasih kendaraan yang lebih besar dari sama Tuhan, itu kendaraan Nebengers. Kendaraan Nebengers luar biasa. Tapi saya membayangkan bagaimana supaya orang nggak takut ya. Maksudnya mempercayakan orang lain duduk di belakang motor kita atau masuk ke dalam mobil kita, orang yang sama sekali tidak kenal. Itu kan tentunya sulit ya. Jadi pertama, karena yang tahu Nebengers itu kan terbatas ya. Kita membuka aksesnya itu saat ini di Twitter dan di apps. Jadi memang belum terlalu banyak. Kalaupun memang mereka udah tahu, mereka akan sangat sulit kalau misalkan tidak ada Twitter dan aplikasinya. Dan yang kedua itu sekarang ada namanya collaborative consumption, yaitu sebuah pemahaman dari Eropa yang memang terbentuk karena adanya aplikasi dan teknologi. Jadi di teknologi sekarang itu ternyata kita punya namanya parameter social reputation. Jadi kita bisa melihat karakter dari seseorang itu seperti apa dari tweet-tweetnya, dari followersnya. Jadi yang biasa dilakukan seperti itu. Kalau mau nebeng kita lihat dulu biasanya postingan di Facebooknya apa, Twitternya seperti apa. Terus berita-berita tentang orang tersebut seperti apa. Kemudian ada situs pencari pekerjaan profesional, biodatanya seperti apa. Gitu. Dan itu memang yang disarankan, maksudnya Andreas dan teman-teman selalu menyarankan sebelum memberi atau ngambil tebengan cek dulu reputasi sosial ya. Iya, reputasi sosialnya. Dan kalau masih belum percaya, kami ada kopi darat secara rutin. Jadi memang orang bisa ketemu face to face kalau memang belum percaya gitu. Jadi itu sangat membantu. Selama ini pernah ada insiden nggak? Sampai ini belum pernah. Jadi memang dari sampai sekarang itu zero accident. Zero accident. Zero accident. Luar biasa.
Dan kemarin pada saat mudik pun sempat juga ada nebeng mudik ya? Kemarin saat mudik beberapa teman menginisiasi yang namanya nebeng mudik. Jadi kita pada prinsipnya adalah membantu teman-teman yang kehabisan tiket kereta, kehabisan tiket bus. Dan juga teman-teman yang ingin perjalanan itu juga di-sharing gitu. Kita tahu bahwa perjalanan luar kota itu juga sangat berat, apalagi kalau sendirian. Saya pun pernah dari Jakarta ke Jogja. Itu saya nebeng sama seorang bapak yang memang motivasinya adalah kamu temenin saya aja, saya di jalan sendirian, ya memang saya butuh teman untuk ganti nyetir, terus sharing biaya tol dan sharing biaya makanan gitu. Sampai di Jogja saya cuma habis sekitar 150.000. 150.000 sampai Jogja, Jogja. Ya? Dan dapat teman baru dan di dapat perjalanan. teman baru di perjalanan. Itu yang salah satu benefit utamanya menambah luas pergaulan? Ya benar, menambah luas pergaulan, kemudian dari situ mereka bisa saling berkolaborasi membentuk sebuah bisnis. Jadi ada teman-teman dari Bogor, mereka akhirnya bikin kolaborasi sebuah warung mie ayam. Jadi bisa buat nongkrong teman-teman nebengers di Bogor. Awal dari nebengers sampai kemudian bisnis juga. Iya. Luar biasa. Tunangannya Agustus, nikahnya November. Makasih Nebenger, saya. Ya jadi salah satu form yang banyak banget kisah-kisah unik, kisah-kisah drama, kisah-kisah romantis. Apa tuh drama? Pengen tahu dramanya? Ya kadang dalam komunitas itu kan juga bisa saling mempertemukan, juga bisa saling memisahkan. Oh, jadi dramanya drama perpisahan. Drama perpisahan. Oke. Tadi saya bertanya ke semuanya, targetnya apa? Kalau Nebenger sendiri sekarang tadi di berapa? 13 kota ya? 16. 16 kota. Kemudian juga yang download aplikasi Android-nya berapa banyak? Sekarang udah sekitar yang user terdaftar sekitar 10.500. 10.500? Ya. Wow, luar biasa. Rencana target ke depan dari mulai awal gerakan karena pesan ibu, kemudian tidak pernah membayangkan akan bisa sampai seperti ini? Nggak pernah membayangkan. Nggak pernah membayangkan ya? Nggak pernah. Apa target selanjutnya dari gerakan ini? Ya karena kita bergerak pure community ya, saat ini juga kami juga rencananya adalah untuk gimana caranya community juga tetap sustain gitu, tetap bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih besar terhadap dunia transportasi sendiri. Karena memang kami meyakini bahwa transportasi sesungguhnya itu adalah memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan. Jadi salah satu nebengers itu adalah kita berpindah dari satu titik ke tempat lain dengan menggunakan akses transportasi yang sudah ada. Nah makanya kedepannya target khusus sih sebenarnya nggak ada untuk berapa ribu member yang terdaftar, berapa kota yang terdaftar. Yang pasti adalah orang udah mulai berbagi kendaraan terhadap, ya kalau belum percaya silakan berbagi kendaraan terhadap tetangga sekitar, terus kemudian teman kantor saling nanya, kamu pulang kemana hari ini, boleh ikut nebeng apa enggak gitu. Jadi memang membudayakan bahwa nebengers ini adalah sebuah gotong royong, sebuah kultur bangsa Indonesia yang memang gotong royong. Saling membantu satu sama lain. Luar biasa. Baik. Saya ingin ajak bergabung ke meja Mata Najwa, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia yang memang fokus penelitiannya di bidang jejaring sosial. Saya akan tanya apa sebetulnya yang melatar belakangi dan bagaimana kita bisa memaknai gerakan-gerakan ini. Saya panggil Mas Robi Muhammad, sosiolog dari Universitas Indonesia untuk bergabung ke meja Mata Najwa. Makin lama makin banyak ya gerakan-gerakan yang muncul seperti ini di tanah air. Iya. Ya jadi salah satu formula umum ya buat manusia itu, kalau manusia ngumpul terjadi sesuatu gitu. Ada yang dapat jodoh pernikahan gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah katakanlah umat manusia, kalau saya tarik ke belakang misalnya sekitar 20 tahun lalu terjadi apa misalnya reformasi 98. Tarik lagi ke belakang tahun 45 ada sekumpulan pemuda Indonesia ngumpul jadilah bikin negara. Kalau zaman dulu levelnya bikin negara gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita sekarang ya kita ada memberikan solusi buat masalah dari mulai nebeng, kesehatan, lari sampai ke ya misalnya ASI untuk anak dan sebagainya gitu. Dan rata-rata memang sosial media itu menjadi salah satu basis, salah satu tools mengapa kemudian banyak memungkinkan orang untuk berkumpul. Iya. Kalau dulu kan ngumpul di kantin, di warung kopi gitu ya. Sekarang yang ngumpul di sosial media itu. Jadi sebetulnya fenomena sosialnya sudah lama, tapi ada teknologi baru gitu di luar warung kopi, kantin atau di kos-kosan misalnya gitu. Jadi dia mengakselerasi munculnya kegiatan-kegiatan atau gerakan
gerakan yang baru ini gitu. Dan kalau misalnya dilihat awalnya mungkin pemantiknya di sosial media, tetapi untuk membuat itu berkembang harus ada gerakan di luar ranah virtual ya? Ya ujungnya kalau apa tidak harus selalu? Tidak sebetulnya ya nggak ada formulanya sih kalau soal itu, tidak harus selalu, tapi biasanya awalnya di sosial media itu karena dia paling mudah untuk menjangkau lebih banyak orang gitu kan, dia menjangkau lebih banyak orang. Tapi memang kalau ingin ya untuk skala yang lebih besar, ya biasanya dia kembali ke format yang lebih tradisional, yaitu organisasi seperti tadi ada AIMI gitu. Ya kalau yang saya amati yang menarik itu ya, kita anggap yang sekarang aja ya, media sosial itu kan teknologi ya, itu hampir semua teknologinya dari luar lah, dari Amerika, dari mana. Teknologi tekniknya dari luar, tapi yang menarik inovasi sosialnya, teknologi sosial itu kita, nebeng, ASI itu kita. Orang Amerika mungkin nggak kepikiran untuk mempromosikan ASI lewat media sosial gitu. Mungkin teknologinya Twitter, Facebooknya dari mereka, tapi itu teknologi sosial, inovasi sosialnya dari kita gitu. Tapi untuk bisa membuat ini menjadi lebih permanen, jangka panjang, lebih banyak lagi yang terlibat, Nebeger tambah rame, Indorunner sampai puluhan juta, AIMI tambah besar, Ayah Asi tambah banyak fansnya, itu gimana? Jadi yang si penggiat gerakan sosial ini harus jeli untuk apa level selanjutnya gitu. Apakah bisnis industri, apakah ya, tetap di aktivisme sosial, apakah di pemerintahan, policy publik, kebijakan publik misalnya seperti itu. Jadi mereka harus awalnya yang ya asik-asik aja lah, happy-happy aja. Tapi pada titik tertentu mereka harus mulai berpikir lebih dari itu. Ini mau kemana gitu? Apa mau jadi industri, mau ke kebijakan publik atau apa gitu? Itu yang pekerjaan rumah buat para penggagas gerakan ini gitu. Dan minat. Gerakan mereka membumi dan nyata karena hidup memang sederhana, ingar-bingar hanya bunga-bunganya. Makin banyak gerakan sosial yang spesifik, bukti warga lebih berdaya dari negaranya. Negara dan penguasa boleh kembang kempit, warga dan bangsa harus selalu eksis. Di tengah dunia penuh kompetisi buta, kita butuh gerakan mendahulukan kerjasama. Kesediaan warga berbagi apa yang mereka bisa, sadar nilai bahagia terletak pada berdaya bersama. Ketika pikiran elit semakin rumit berebut kuasa, tengoklah langkah warga. Semakin tulus, semakin sederhana.